Jangan kita berpikir linier, berpikir monoton, tidak pernah membuat terobosan-terobosan sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaharuan-pembaharuan di situ. Kabupaten Mamasa adalah salah satu dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan keragaman adat istiadat dan budaya yang dimiliki, Mamasa merupakan daerah destinasi pariwisata yang cukup terkenal di Sulawesi Barat. Selain potensi wisata yang dimiliki, Mamasa memiliki potensi alam berupa hamparan kawasan hutan yang sangat luas. Kawasan hutan yang ada berperan sangat penting sebagai penyangga keberadaan daerah aliran sungai di sekitarnya. Untuk menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Mamasa, maka dibentuklah Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah atau disingkat KPH Mamasa Tengah. UPTD KPH Mamasa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46A Tahun 2016. KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, dan kabupaten yang pembentukannya ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. KPH Mamasa Tengah berada di Kelurahan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, memiliki luas kawasan hutan sebesar kurang lebih 32.487 hektar yang terdiri dari hutan lindung kurang lebih 25.847 hektar dan hutan produksi kurang lebih 6.613 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdi Gunawan Eskut, Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPH Mamasa Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Peserta PKP Angkatan 4, Lingkup Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan melalui patroli kolaborasi berbasis Smart Android. Selamat menyaksikan. Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan hutan yang lestari memerlukan pengelolaan di tingkat tapak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kondisi saat ini, di mana mayoritas masyarakat Kabupaten Mamasa menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan, interaksi masyarakat dengan hutan telah berlangsung cukup lama karena keberadaan hutan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Mereka bergantung pada sumber daya yang ada di hutan, baik berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu yang memberikan nilai tambah bagi kehidupannya. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pelestarian hutan berkontribusi terhadap pengerusakan hutan. Masyarakat yang tidak mengerti konsekuensi jangka panjang dari kehilangan hutan cenderung melakukan penebangan atau pembakaran untuk membuka lahan baru. Upaya perlindungan hutan yang paling efektif saat ini adalah melalui pelibatan masyarakat sebagai pengawas kawasan hutan. Kerjasama antara pihak pengelola kawasan hutan dengan masyarakat lokal diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan pengelolaan kawasan hutan dalam jangka panjang.
Untuk itu, Reformer selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat menganggap perlu untuk melakukan inovasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan melalui kegiatan patroli hutan kolaborasi berbasis Smart Android. Untuk mencapai keberhasilan implementasi aksi perubahan, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Reformer berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam milestone. Adapun capaian dan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam tahapan jangka pendek dan menunjang pelaksanaan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah terrealisasikan pada masa implementasi aksi perubahan adalah sebagai berikut. Milestone 1, yaitu perencanaan awal kegiatan. Koordinasi dengan pihak internal UPTD KPH Mamasa Tengah. Tahapan awal dalam kegiatan ini adalah melakukan koordinasi internal UPTD KPH Mamasa Tengah. Reformer melakukan koordinasi dengan pihak internal UPTD KPH Mamasa Tengah selaku unit organisasi tempat Reformer bertugas. Dalam koordinasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain Kepala UPTD KPH, Kasubag Tata Usaha, Polhut, dan pejabat fungsional umum lingkup UPTD KPH Mamasa. Tim kreatif. Tim efektif dibantu untuk membantu Reformer agar dapat melaksanakan tahapan milestone yang sudah dibuat dan dapat bekerja dengan baik sesuai waktu yang sudah ditentukan. Penetapan tim efektif dalam aksi perubahan ini ditetapkan melalui SK Kepala UPTD KPH Mamasa Tengah. Rapat kerja tim efektif. Dalam rapat ini, dipimpin langsung oleh Reformer dan dihadiri oleh seluruh anggota tim efektif. Dalam rapat ini dibahas mengenai pembagian tugas tiap anggota, sekaligus penyampaian rencana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Penyusunan SOP. Salah satu tahapan penting dalam aksi perubahan ini adalah penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Dalam penyusunan SOP ini, Reformer melibatkan pihak terkait antara lain Polhut dan staf teknis. Untuk selanjutnya, diajukan ke Kepala UPTD KPH untuk disahkan. Melakukan identifikasi lokasi rawan konflik. Dalam melakukan identifikasi lokasi rawan konflik, dilakukan melalui metode analisis spasial dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis melalui pengolahan data yang ada. Hasil pelaksanaan identifikasi lokasi rawan konflik berupa peta soft copy dan hard copy. Milestone 2, yaitu pelaksanaan patroli kolaborasi. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Salah satu konsep yang digagas dalam aksi perubahan ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan, khususnya masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Untuk itu, Reformer melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah, yakni pemerintah kecamatan dan desa setempat. Pembentukan tim patroli. Dalam pelaksanaan patroli kolaborasi ini, dibentuk tim patroli yang terdiri dari unsur Polhut dan masyarakat. Pembentukan tim patroli dituangkan dalam SK Kepala UPTD KPH Mamasa Tengah. Sosialisasi dan pelatihan kepada tim patroli. Tahapan selanjutnya setelah tim patroli dibentuk adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi diadakan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan memastikan bahwa informasi terkait kegiatan rencana aksi perubahan dapat dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak. Selain sosialisasi, dilaksanakan pula pelatihan singkat penggunaan aplikasi Smart Android kepada tim patroli. Melaksanakan patroli hutan kolaborasi berbasis Smart Android. Pelaksanaan patroli kolaborasi dilaksanakan di 2 wilayah, yaitu Desa Manababa dan Desa Ripung. Dalam pelaksanaan patroli masyarakat didampingi oleh tenaga polisi kehutanan.
Dalam pelaksanaan patroli, setiap peristiwa-peristiwa yang diamati dicatat dalam aplikasi dan didokumentasikan. Data dan kejadian yang dimaksud antara lain berupa aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan, keanekaragaman hayati flora dan fauna, hasil hutan kayu dan bukan kayu, air terjun, sumber mata air, danau, gua, dan lain-lain. Pengolahan data dan penyusunan laporan patroli. Setelah melaksanakan kegiatan patroli, ketua tim bersama dengan anggota tim patroli menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan patroli. Dalam kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan patroli, khususnya dalam pengolahan data spasial dan pembuatan peta, tim patroli dibantu oleh tenaga analisis atau pengolah data di KPH. Laporan hasil pelaksanaan patroli disampaikan kepada Kepala KPH. Milestone 3, yaitu penguatan kerjasama dengan pihak terkait. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Program perlindungan hutan melalui pelaksanaan patroli kolaborasi berbasis Smart Android pada UPTD KPH Mamasa Tengah tentu harus mendapat dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pembina KPH di wilayah Sulawesi Barat. Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan dan bidang yang terkait, pada dasarnya sangat merespons akan aksi perubahan yang sudah dilaksanakan, terlebih dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal untuk mendukung upaya pengamanan hutan. Berdasarkan hasil analisa pemetaan stakeholder eksternal, maka Reformer melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjalin kerjasama dan dukungan dalam rangka implementasi aksi perubahan patroli hutan kolaborasi. Milestone 4, yaitu publikasi kegiatan. Menyiapkan bahan publikasi kegiatan. Publikasi kegiatan juga bertujuan untuk menarik minat dan perhatian publik terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan. Dengan mempublikasikan kegiatan melalui berbagai media seperti banner, brosur, leaflet, dan media massa lainnya, diharapkan dapat menciptakan antusiasme dan minat yang tinggi dari masyarakat. Kampanye kegiatan melalui media sosial yang ada. Mengkampanyekan kegiatan aksi perubahan di media sosial membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan jutaan pengguna aktif media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Instagram dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif semua kalangan terhadap aksi perubahan yang dibuat. Yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja kegiatan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Reformer. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan Reformer mengetahui kemajuan serta hambatan atau hal-hal yang tidak diduga yang secara potensial dapat menghambat jalannya kegiatan secara dini. Adapun output dalam kegiatan ini adalah tersusunnya laporan Monef. Melakukan rapat Monef bersama tim efektif dan tim patroli. Tahapan terakhir dalam aksi perubahan ini adalah melakukan rapat monitoring dan evaluasi. Rapat ini dihadiri oleh Reformer, tim patroli, dan tim efektif. Dalam rapat ini dibahas mengenai evaluasi setiap tahapan yang sudah disusun dan dilaksanakan, serta membahas hal-hal yang perlu diperbaiki guna perbaikan kegiatan aksi perubahan selanjutnya.
Hasil rapat Munef ini berupa rekomendasi kegiatan dan tindak lanjut untuk perbaikan aksi perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Abdul Samad SHMM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Abdi Gunawan. Semoga aksi perubahan patroli hutan kolaborasi berbasis smart Android dapat berguna dalam mendorong masyarakat untuk sadar menjaga kawasan hutan yang ada di sekitarnya melalui pemberdayaan masyarakat dalam program pengamanan hutan di Dinas Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota Polsek Sumarorong, selaku mitra kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Abdi Gunawan, Sarjana Kehutanan. Semoga melalui aksi perubahan ini dapat membangun kesadaran dan menciptakan rasa memiliki masyarakat akan pentingnya menjaga hutan yang kita cintai bersama. Salam lestari. Saya Wardi selaku pemerintah Desa Sinyaga Maju dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Abdi Gunawan. Semoga aksi perubahan ini dapat berguna dalam rangka menjaga kawasan hutan melalui keterlibatan masyarakat. Kami, Polisi Kehutanan, UPTD KPH Mamasa Tengah, dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Abdi Gunawan SHUT. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat dalam membantu tugas kami selaku Polisi Kehutanan dalam hal pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di wilayah UPTD KPH Mamasa Tengah. Salam lestari. Kami masyarakat Desa Manababa dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan patroli hutan kolaborasi berbasis smart Android yang dilaksanakan oleh Bapak Abdi Gunawan. Semoga dengan keterlibatan kami dalam kegiatan ini dapat membantu Dinas Kehutanan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah kami. Terima kasih. Salam lestari.